Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Sintarara dari kelas 10 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan kembali secara singkat mengenai peristiwa Perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Baik, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ini hari di mana kaum muslimin akan berperang melawan kaum Quraisy di lembah Badar. Saat itu, kaum muslimin hanya mengerahkan 313 orang dengan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara itu, pasukan Quraisy mengerahkan 1000 orang dengan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 ekor kuda. Sebenarnya, Perang Badar ini merupakan perang yang dilakukan di luar perkiraan umat Islam. Pada saat itu, Rasulullah SAW hanya akan melakukan perang kecil atau perang biasa, tapi tak disangka perang ini menjadi perang yang sangat besar. Dengan kecerdasan Rasulullah, beliau menerapkan beberapa strategi dalam perang tersebut, seperti membagi pasukan menjadi 3 bagian, yaitu bagian kiri, bagian kanan, dan bagian tengah. Lalu beliau membuat pasukan tersebut berbaris seperti syaf dalam sholat. Begitupun dengan urutan penyerangannya. Barisan pertama ditempati oleh pemanah. Barisan kedua ditempati oleh orang yang membawa lembu. Dan barisan ketiga ditempati oleh pasukan pembawa pedang. Lalu, beliau memerintahkan semua sumur-sumur agar ditutup, kuasai untuk memutus pasokan air kepada kaum Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Perang dimulai 1 lawan 1, yaitu antara Aswad bin Abdul Asad dari kaum Quraisy melawan Hamzah bin Abdul Muthalib dari kaum muslimin. Dalam perlawanan ini, yang menang adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia menebas betis Aswad dan menyerangnya dari belakang. Lalu akhirnya pasukan musyrikin menentang pasukan muslimin untuk duel 3 lawan 3. Pasukan musyrikin yang maju adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Sementara pasukan muslimin mengirimkan Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Kembali lagi kaum muslimin memenangkan pertarungan ini. Akhirnya perang sesungguhnya terjadi. Selama peperangan, Rasulullah terus berdoa kepada Allah untuk kemenangan kaumnya, yaitu kaum muslimin. Akhirnya, tanpa waktu yang lama, Allah menjawab doa Rasulullah SAW dengan mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu perang tersebut. Setelah doanya dijawab oleh Allah, Rasulullah tidak diam. Dia langsung bergabung dengan yang lainnya untuk melakukan pertarungan di medan perang. Saat perang terjadi, ada satu kisah dari 2 orang pemuda Ansor yang bernama Mu'az bin Afra dan Auf bin Afra. Mereka bertanya kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, yang manakah sosok Abu Jahal? Demi Allah akan kuhilangkan nyawanya, karena ia adalah orang yang suka mencaci maki dan menyakiti hati Rasulullah." Abdurrahman menjawab, "Jika aku melihatnya, akan kutunjukkan ia kepada kalian." Tak lama kemudian, Abu Jahal muncul di tengah-tengah pasukannya. Ia dilindungi oleh 10 lapisan pasukannya. Akhirnya, Abdurrahman menunjukkan sosok Abu Jahal kepada 2 pemuda tersebut. Tanpa berpikir panjang, pemuda tersebut langsung menerobos masuk ke dalam barisan pasukan Abu Jahal. Tetapi Auf, sang adik, telah gugur mati syahid tertebas oleh pedang pasukan Quraisy. Namun sang kakak Mu'az berhasil menebas betis Abu Jahal yang menyebabkan ia jatuh dari kudanya. Dan lalu ia langsung keluar lingkaran pasukan dari Abu Jahal tersebut, menjauhi medan pertempuran. Tetapi sayangnya, salah satu tangan Mu'az terkena tebasan dari pedang salah satu pasukan Quraisy. Saat itu, tangan Mu'az sudah hampir putus karena
ia merasa terganggu dengan tangan yang sudah tidak berfungsi itu, akhirnya ia menginjak tangannya dan menarik sekuat-kuatnya sampai akhirnya tangan itu terputus. Akhirnya Mu'adz kembali ke medan perang dan melanjutkan peperangannya sampai akhirnya ia gugur dalam keadaan mati syahid. Tetapi di sisi lain, kaum musyrikin akhirnya berhasil memundurkan kaum musyrikin yang menyebabkan mereka pada kabur entah kemana. Akhir dari peperangan tiba, dan saat itu Rasulullah menanyakan di mana keberadaan Abu Jahal. Lalu Abdullah bin Mas'ud mencari dan menemukan Abu Jahal yang sedang tertidur dalam keadaan yang sudah tidak baik-baik saja. Nyawanya hampir hilang. Ia dalam keadaan syakaratul maut. Tetapi dia tetap angkuh dan berkata bahwa kaum musyrikin telah menang. Dia juga mengejek Abdullah dengan sebutan pengembala kecil. Tanpa berpikir panjang, Abdullah menenggal kepala Abu Jahal. Lalu ia membawa jasadnya ke hadapan Rasulullah. Pasukan Abu Jahal yang terhitung mati itu sekitar 70 orang, dan 70 orang ditawan serta sisanya kabur entah kemana. Sementara pasukan muslimin yang tewas hanyalah sebanyak 15 orang. Di akhir, kaum muslimin berhasil merampas 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik Abu Sufyan. Sekian cerita singkat yang bisa saya ceritakan lagi kepada kalian semua, dan semoga video ini bermanfaat. Juga semoga kalian bisa selalu mengingat kejadian perang ini, yang mana ini adalah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Untuk cerita lebih detailnya, kalian bisa langsung saja ke YouTube dan lihat beberapa cerita-cerita yang lebih lengkap dan lebih rinci dari cerita yang saya ceritakan hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan pengucapan kata atau kalimat dalam cerita ini, karena kita semua masih dalam tahap belajar. Mari kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.